Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang uji normalitas. Ini contohnya, kita punya sebuah data tunggal, ada sebanyak 35 data. Kemudian langkah pertama, yakni kita ingin mengubah data tunggal tersebut menjadi data kelompok. Caranya, yakni yang pertama kita tentukan jangkauan atau R. Jangkauan itu diperoleh dengan formula, yakni data terbesar dikurang data terkecil. Jadi dari data ini kita cari data yang terbesar. Di sini adalah 17,3 dikurang dengan data terkecil. Data terkecilnya 5,5. Jadi 17,3 dikurang 5,5, yakni diperoleh jangkauannya 11,8. Selanjutnya kita menghitung banyak kelas. Formula banyak kelas yakni K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Jadi diperoleh K sama dengan 1 tambah 3,3 log 35, yakni 6,0954 dibulatkan jadi 6. Selanjutnya kita cari panjang kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 11,8 dibagi banyak kelasnya 6. 11,8 bagi 6 yakni 1,9667. Kita bulatkan jadi 2. Dari sini kita bisa dapat bahwa panjang kelas kita adalah 2, sedangkan banyak kelasnya adalah 6. Ya. Oke. Kemudian kita buat tabel ini. Tabel ini harus kita buat ya sebagai tabel penolong agar memudahkan kita menghitung nanti. Jadi di sini kita bisa hitung banyak kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya 2. Panjang kelas itu artinya dari 5,5 ke 7,5 itu selisihnya 2. Ya. 7,4 ke 9,4 itu selisihnya 2. Oke, untuk yang ini adalah frekuensi, yakni banyaknya data pada interval ini ada 4. Dari 5,5 ke 7,4 dari data ini itu ada sebanyak 4. Ya, begitu selanjutnya. Kemudian untuk XI. XI adalah nilai tengah dari nilai ini, 5,5 sampai 7,4. Cara menghitungnya kita jumlahkan dan bagi 2. 5,5 ditambah 7,4 dibagi 2. Sehingga diperoleh XI-nya 6,45. Kemudian untuk kolom yang ini dengan menguadratkan XI diperoleh 41,6025. Yang kolom yang ini FI kali XI, yang ini kali ini, sehingga diperoleh 25,8, dan ini FI XI kuadrat, yang ini dikali ini, sehingga diperoleh 166,4. Kemudian di sini kita jumlahkan untuk FI XI, artinya sigma FI XI sama dengan 373,75. Kemudian kolom yang ini, sigma FI XI kuadrat itu 424528,2875. Ini nanti kita butuhkan dalam perhitungan standar deviasi. Kemudian selanjutnya kita menghitung rata-rata terlebih dahulu. Formula dari rata-rata yakni sigma FIXI dibagi sigma FI. FIXI tadi ini ya 373,75 dibagi FI, ini banyak frekuensi 35, hasilnya 10,68. Inilah rata-ratanya. Kemudian untuk simpangan baku, rumusnya N dikali sigma FIXI kuadrat dikurang sigma FIXI dalam kurung kuadratkan dibagi N dikali N kurang 1. N-nya 35, terus FIXI kuadrat yang ini ya, ini 4245287. Kemudian FIX kuadrat berarti yang ini 373,75 ini dikuadratkan. N-nya 35, kemudian ini dihitung, maka hasilnya S kuadrat sama dengan 7,4756, sehingga diperoleh S-nya 2,73. Inilah simpangan bakunya 2,73 dan rata-ratanya 10,64. Ini kita butuhkan nanti untuk pengujian, untuk menghitung uji normalitas datanya. Selanjutnya, nih dia. Jangan lupa untuk membuat tabel ini, tabel penolong ini sangat membantu sekali ya dalam perhitungan. Pertama sekali, ini tadi batas kelas ya, kita udah punya batas kelas yang terendah 5,45 sampai 17,45. Kemudian
untuk menghitung nilai Z ini adalah batas dengan formula nilai Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata dibagi standar deviasi, ya. Jadi untuk yang pertama ini batas kelasnya berapa? 5,45 dikurang rata-rata. Rata-ratanya 10,68. Kemudian dibagi standar deviasinya 2,73. Sehingga diperoleh min 1,91. Begitu selanjutnya ya. Kemudian untuk menentukan luas Z ini kita pakai tabel Z ya. Kita lihat dari tabel Z 1,91 itu ada di sini 0,4719. Oke, sama 0,4719. Inilah luas Z-nya. Kemudian untuk mencari kolom yang ini, luas tiap kelas interval. Jadi, untuk mencari luas tiap kelas interval, kita bisa mengurangkan yang ini dengan yang ini. Jadi di sini 0,4719 dikurang 0,3810. Inilah hasilnya. Kemudian ini kan kalau tandanya sama, negatif-negatif, maka dikurangkan. Tapi kalau tandanya berbeda, ini negatif dan positif, maka luas Z-nya dijumlahkan. Seperti ini contohnya 0,1736 ditambah 0,1103 jadi 0,2839. Oke, selanjutnya untuk mencari OI. OI ini adalah frekuensi observasi. Jadi banyaknya data pada interval yang ini tadi ya. Jadi dari 5,45 ke 7,45 banyaknya data ada 4. Begitu seterusnya. Jadi jumlah datanya nanti ini 35. Selanjutnya untuk mencari frekuensi yang diharapkan, EI. EI ini rumusnya adalah luas tiap kelas interval, yang ini, luas ini, dikalikan dengan N. Jadi luas ini dikali N. N banyaknya data. Kita ambil contoh satu, yang ini berarti 0,909 dikali 35. Maka hasilnya 3,1815. Oke. Kemudian ini tabel kolom pembantu, OI dikurang EI dikuadratkan, ini hasilnya. OI kurang EI kuadrat dibagi EI, ini hasilnya. Kemudian ini dijumlahkan sehingga sigma OI dikurang EI kuadrat per EI itu hasilnya 1,5625. Oke, ini nanti adalah nilai chi-square hitungnya ya. Oke, selanjutnya ini dia untuk formula chi-square hitung itu sigma OI dikurang EI kuadrat per EI, ini yang tadi ya. Jadi kita dapat chi-square hitung 1,56. Selanjutnya kita mau lihat chi-square table, ya kan? Karena kita akan membedakan chi-square hitung dengan chi-square table. Jadi untuk mencari chi-square table, ya kan? Dengan alpha kita 0,05. Berarti ada 95% ya. Kesalahannya 0,05. Kemudian DK-nya tadi rumusnya K dikurang 3. Kelas kita ada 6. 6 kurang 3 diperoleh DK-nya 3. Kemudian kita lihat tabel chi-square. 0,95 berarti ini dia. Ya kan? 0,95 dengan DK 3, maka dia 7,81. Inilah dia chi-square table. Kita bandingkan, chi-square hitung kita 1,56. Chi-square table kita 7,81. Berarti chi-square hitung lebih kecil dari chi-square table. Artinya apa? Artinya adalah H0 diterima. Artinya data yang tadi yang sebanyak 35 itu dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.